Selamat petang Pak Nurdin. Apa saja yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan untuk bisa keluar dari zona merah? Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jujur saja Mbak, bahwa kita masih terus menangani kasus corona di Sulawesi Selatan ini dengan memperbanyak melakukan contact tracing secara masif dan juga testing secara masif dan treatment, ya. Saya kira kuncinya di situ. Dan kami mengapresiasi teman-teman yang bekerja di nakes, para dokter, dan tentu atas kesadaran masyarakat yang tinggi, disiplin yang tinggi, sehingga alhamdulillah ya kita bisa mengendalikan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Sudah keluar dari zona merah, daerah mana saja yang kini menjadi fokus penanganan Pemprov Sulawesi Selatan? Pak Nurdin, bisa mendengar suara saya? Sudah keluar dari zona merah? Ya Pak Nurdin, sudah berhasil? Udah bagus. Ya. Sudah berhasil keluar dari zona merah, daerah mana saja yang kini menjadi fokus Pemprov Sulawesi Selatan? Jadi sekarang kita tadinya seluruh kasus-kasus positif kita tarik ke Makassar. Sekarang karena sudah mulai melandai, kita sekarang membuat regionalisasi. Jadi 3 daerah kita kumpul di satu daerah yang punya fasilitas hotel, kesiapan rumah sakit yang memadai, ya. Jadi ya kita sudah mulai bagaimana membagi tugas dengan teman-teman di daerah. Kalau dari awal kita ambil semua kasus-kasus ke Makassar untuk kita rawat, ya. Tapi kebijakan terakhir ini karena sudah mulai melandai, kita antisipasi daerah-daerah untuk menangani kasus-kasus baru. Nah, kita lihat memang seperti di Luhut Timur, ya, itu masih terjadi penularan di sana, juga Pare-Pare, ya. Tapi insya Allah ini semua akan kita kendalikan dengan melakukan contact tracing secara masif, testing secara masif, ya. Ini terus kita dorong supaya lebih masif lagi, ya, karena semakin banyak kita temukan, semakin memutus rantai penularan. Pak Nurdin, menurut Pak Nurdin, apa yang sebenarnya menjadi kunci untuk menjadi bagian dari penanggulangan COVID di Sulawesi Selatan? Ya, kuncinya adalah kita kembalikan kepada masyarakat, Mbak. Karena yang namanya pandemi ini, itu bagaimana masyarakat dengan protokol kesehatan secara ketat, ya, menggunakan masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, ya. Ini yang paling penting. Kalau peran pemerintah itu adalah menyiapkan rumah sakit, ruang isolasi, ya, bagi komorbid, dan nyiapin hotel bagi OTG. Ini yang kita sudah lakukan. Ya, alhamdulillah puncak pandemi kita bisa atasi dengan baik, ya. Ternyata memang dari kasus-kasus corona 70% itu adalah OTG. Jadi tidak perlu harus ke rumah sakit. Semuanya kita rawat di hotel. Nah, hotel ini kita sudah bisa buktikan bahwa tingkat kesembuhan bisa lebih tinggi kan dibanding di rumah sakit. Apa saja Pak yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan untuk membuat masyarakat tertib protokol kesehatan?
Ya, semua elemen kita gunakan. Jadi yang pertama adalah seluruh pasien-pasien COVID yang OTG itu kan masuk di dalam program wisata COVID. Jadi namanya wisata duta COVID. Jadi semua yang sudah sembuh itu kembali ke tengah-tengah masyarakat, membantu pemerintah melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat dan memberikan testimoni ke mereka. Yang kedua, pemerintah bersama dengan seluruh termasuk Forkopimda, ya, teman-teman pengusaha, PKK, tokoh-tokoh agama, bahkan kita rekrut 1.000 ulama, 1.000 mubalik untuk menjadi penyuluh kita di lapangan. Supaya ini masyarakat betul-betul menyadari bahwa COVID ini adalah virus, ya tentunya caranya melindungi diri masing-masing, ya, dengan menggunakan masker. Masker saja sudah bisa kita memprotek diri 70%, ya. Nah, jadi saya kira kunci pandemi ini adalah bagaimana melindungi diri dan menjaga imun, ya, dengan pemberian gizi yang baik, ya, istirahat yang cukup, tidak stres, ya, hindari kecemasan yang berlebihan. Saya kira kunci itu. Kalau imunitas kita kuat, insya Allah ini yang menjadi benteng pertahanan tubuh kita sambil menunggu vaksin. Langkah sudah dilakukan, lalu apa yang menjadi kendala Pak yang membuat masyarakat masih abai atau tidak tertib menerapkan protokol kesehatan? Ya, memang karena ini adalah sebuah kasus baru dan budaya baru di masyarakat, ya tentu bagi yang belum kena mungkin masih menganggap enteng. Makanya edukasi, ya, dan sosialisasi ini sangat penting sekali. Dan itu seluruh elemen masyarakat kita gunakan. Ya termasuk tadi, ya PKK, ya tokoh-tokoh masyarakat, ya, struktur pemerintahan sampai ke tingkat RT RW. Ini kita lakukan. Dan kita kemarin juga itu melakukan pembekalan kepada 1.000 mubalik, ya, supaya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat. Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, atas waktunya untuk Kompas TV.